Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erlan Ananditya Nurrahman. Saya adalah mahasiswa dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat dengan nomor induk mahasiswa 2310912210036. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang 8 kompetensi dari sarjana kesehatan masyarakat. Baik, pertama-tama mari kita mengenal lebih dekat mengenai apa itu ilmu kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat atau dalam bahasa Inggris disebut public health dapat didefinisikan sebagai ilmu dan seni mencegah penyakit, mengelola kondisi lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup dengan melakukan upaya-upaya terorganisasi dan memberi pilihan informasi kepada masyarakat, organisasi baik publik ataupun swasta, komunitas, dan individu. Selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan utama yaitu mengenai 8 kompetensi dari sarjana kesehatan masyarakat. 8 kompetensi tersebut antara lain 1. Mampu melakukan kajian dan analisis atau analysis and assessment. 2. Mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan atau policy development and program planning. 3. Memahami budaya setempat atau cultural kompetensi atau juga bisa disebut local wisdom. Yang keempat, dapat berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Yang kelima, melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Yang keenam, memahami ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. Yang ketujuh, merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir secara sistem atau leadership and system thinking skills. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari 8 kompetensi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dimulai dari yang pertama yaitu mampu melakukan kajian dan analisis atau analysis and assessment. Kompetensi ini mencakup banyak hal seperti kemampuan mendefinisikan masalah secara tepat, menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mengevaluasi integritas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan atau policy development and program planning. Mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat bertugas mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang isu kesehatan. Selanjutnya dapat memformulasikan kebijakan tentang kesehatan secara jelas dan padat, serta memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Selanjutnya yaitu memahami budaya setempat atau cultural competency atau juga bisa disebut local wisdom. Masyarakat memiliki budaya dan latar belakang yang beragam. Satu budaya dengan budaya yang lainnya pasti memiliki aturan yang berbeda. Oleh sebab itu, lulusan sarjana kesehatan masyarakat harus mampu menggunakan metode dan pendekatan yang tepat untuk berinteraksi secara efektif dan profesional dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Selanjutnya adalah dapat berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Pembinaan kesehatan kepada masyarakat menjadi tugas utama sarjana kesehatan masyarakat. Tentunya, hal tersebut membutuhkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik melalui tulisan, secara lisan, dan metode lainnya. Mereka harus dapat mempresentasikan informasi secara akurat tentang demografi dan statistik program kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya, yaitu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Adanya keberagaman dalam masyarakat menuntut sarjana kesehatan masyarakat mampu menggabungkan berbagai macam strategi untuk berinteraksi dengan orang dari latar belakang berbeda. Selain itu, mereka harus bisa menghimpun masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan. Berikutnya adalah memahami ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. Skill ini juga tak kalah penting. Mereka harus mampu mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan dalam populasi masyarakat, sekaligus dapat berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Kontribusi itu dapat diwujudkan melalui riset dan observasi langsung. Jadi, diperlukan pemikiran yang kritis sehingga dapat memberikan analisis yang tepat. Yang berikutnya adalah merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills. Program kesehatan masyarakat pastinya membutuhkan anggaran. Ini tentunya membutuhkan kompetensi untuk mengalokasikan dana dalam program secara tepat. Perlu juga menentukan prioritas keuangan dalam menjalankan program kesehatan.
Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir secara sistem atau leadership and system thinking skills. Masyarakat ibarat sebuah sistem yang terdiri dari banyak organisasi dengan karakter beragam. Agar dapat melakukan penyuluhan dan memberikan informasi secara tepat, dibutuhkan kemampuan kepemimpinan secara baik. Juga dapat berpikir secara sistem, sehingga tujuan program dan kesehatan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan saya dalam menjelaskan atau menyebutkan kata. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.